Halo teman-teman, Mas Kur Channel, selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita akan berkunjung di salah satu tempat ya, dan tempat ini itu seperti pohon keramat teman-teman. Jadi pohon keramat ini memiliki banyak cerita, dan ini ada kaitannya tentang Bang Gaib ya. Dan kita sedang menuju perjalanan ke sana, dan Mas Pur mungkin bisa sedikit jelasin ya tempat yang akan kita kunjungi ini sekarang, tempatnya itu seperti apa, dan mungkin ada sedikit cerita dari masyarakat setempat ataupun ada penjaganya tidak sih di sana? Nggak ada itu Mas. Jadi itu apa ya? Kayak kalau orang menyebutnya itu punden atau tempat yang disakralkan atau dikeramatkan gitu Mas. Jadi pohonnya itu ada di tengah sawah dan di pinggir sungai. Dan ini kita perjalanan ya teman-teman ya, ini di pelosok ya, bisa dikatakan pelosok desa ya ini, karena jalannya udah mulai kecil ya Mas Jody ini ya. Ya. Dan mungkin ada cerita lain Mas Pur dari pohon ini tuh pohon yang seperti apa gitu loh. Ya, teman-teman juga pada penasaran kan? Kalau untuk pohonnya sih ini bisa dikatakan KCP-nya ya, atau kantor cabang pembantunya Bang Gaib yang ada di pusat itu ya Mas Jody ya. Jadi banyak cerita itu yang menurut warga sekitar itu banyak yang ke sana untuk memohon sesuatu, ataupun kalau bank kan simpan pinjam seperti itu ya Mas Jody, tapi banyak pinjamnya ini. Jadi nanti kita kalau orang menyebutnya itu kita menuju ke pohon randu putih ya, yang sangat besar sekali di tengah sawah, dan nanti pohonnya itu unik. Jadi ada kayak lubang besar nanti Mas Jody, yang konon katanya yaitu kalau permohonannya di ACC itu uangnya bisa keluar dari itu lubang itu gitu Mas Jody. Jadi nanti kita lihat ya, karena saya juga belum pernah ke sana. Ini perjalanan ke sana. Sebenarnya cukup menarik ya Mas Kur. Ya, nanti mungkin kita bisa ketemu di lokasi ya teman-teman. Tunggu sampai di tempatnya. Ya, nanti kita ketemu di lokasi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, selamat malam teman-teman. Akhirnya kita sudah di dekat lokasi ya. Jadi kita akan mengunjungi tadi apa? Pohon keramat ya Mas? Ya, pohon keramat atau Bang Gaib ya bisa disebut begitu. Nah, mungkin di sini ada sedikit cerita Mas dari pohon keramat itu sendiri. Mungkin gimana ceritanya, ada hal-hal yang mistis atau bagaimana gitu? Ya, kalau mistisnya jelas mistis ya Mas Jody ya. Jadi ini saya pun tahu tempat ini karena memang ada seseorang yang cerita kepada saya ya, tentang beliau pernah ke sini seperti itu. Dan waktu saya tanya, kok bisa tahu ininya pohonnya ini, kok bisa tahu di sini dari mana, saya kan gitu. Terus kata beliau emang sangat terkenal ya dulunya, karena dulu kan waktu masih banyak seperti perjudian dan sebagainya, dan itu kan sempat dimuat di majalah ini Mas Jody. Jadi dulu kan ada majalah mistis seperti itu ya. Nah, itu memuat pohon ini, yang di majalah itu memang disebutkan alamat dan juga tempatnya itu apa, bisa dipakai untuk meminta dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin banyak ya cerita di balik pohon keramat ini ya Mas Kur. Pasti teman-teman juga penasaran bagaimana bentuk pohon keramat ini, dan juga nanti kita akan sedikit membawa oleh-oleh ya Mas. Betul. Jadi sedikit visualisasi ya, mungkin saya pun juga ini ya belum pernah ke sana ya Mas Jody kita ya. Jadi kalau kata narasumber kita kemarin itu memang pohon randu, tapi
berwarna putih, randu putih seperti itu. Pohonnya udah ratusan tahun, dan uniknya itu di tengahnya ada cekungan besar yang mungkin kita pun bisa masuk gitu Mas Yudi. Jadi saking besarnya dan kita bisa masuk ke cekungannya itu. Ya. Dan juga konon katanya itu juga disitulah tempat munculnya uang itu ada di cekungannya itu Mas Yudi. Ya sudah, mungkin kita coba langsung menuju lokasi aja Mas. Ya, karena mungkin teman-teman juga udah cukup penasaran ya. Betul. Bagaimana lokasi tersebut ya. Ya, kita langsung jalan aja Mas Yudi ya. Jadi ini memang ini ya Mas Yudi ya, apa tempatnya itu di tengah sawah dan jauh dari pemukiman ya ini Mas Yudi ya. Iya. Dan ini banyak sekali kapas-kapas ya. Ya. Sepertinya udah deket sama pohonnya ini kalau udah ada kapas seperti ini Mas Yudi. Dan memang di kiri kita ini ada pohon yang sangat besar sekali ya Mas Yudi ya. Oh ya, itu ya pohonnya ya Mas Pur ya. Coba lihat ya. Oh ya, ini ternyata Mas Yudi. Jadi dan, mungkin ini aksesnya ya Mas Pur. Ya. Dan kita ini menyeberang sungai kecil ya Mas Yudi ya. Ya. Mungkin kita langsung turun aja Mas Yudi. Oke. Hati-hati Mas Pur. Ya, ini karena curam ya Mas Yudi ya. Aksesnya cukup sulit ya. Ya. Karena di tengah sawah dan jauh pemukiman, dan ini kita harus menyeberang sungai kecil ya Mas Yodi ya. Jadi memang butuh perjuangan sekali ya Mas Yodi ya untuk ke lokasi ya. Ya, sebelum kita ke pohonnya mungkin Mas Yodi ada yang dirasakan? Mungkin dari apa ya? Dari segi hawa saya belum terlalu merasakan ya. Mungkin belum ada perbedaan, jadi masih, karena juga di sini tempatnya di tengah sawah ya Mas. Iya betul. Jadi hawanya lebih ke dingin sih. Jadi belum ada hawa-hawa yang belum membuat saya sedikit terangsang gitu. Sensitivitas metafisikanya belum ada. Ya. Nah ini pohonnya udah di belakang kita ya teman-teman. Sebenarnya ini Mas Yodi ya. Jadi ini kita sudah di areal, kalau bank itu ada di Satpam. Jadi di depan. Jadi itu semacam di sini tuh sebagai tempat di depannya bank seperti itu ya. Jadi tempat ininya ya, penjagaannya ya. Kalau di bank itu kan kita depan itu seperti ada parkiran dan juga ada satpam yang biasa kalau kita masuk ada yang buka, terus ada yang bisa dibantu gitu kan. Nah ini kita udah ada di pintu depan ya Mas Yodi ya. Dan ini memang seperti ini Mas Yodi, visualisasinya itu emang kayak kalau kita ke bank cabang pembantu seperti itu. Jadi nggak terlalu besar, tapi kayak ada satpamnya, ada tellernya, ada customer service, seperti itu. Oh, jadi di sini tuh seperti ada bagian-bagian sendiri ya Mas Pur ya? Bagiannya sendiri-sendiri. Jadi layaknya seperti di bank seperti itu ya. Jadi ada teller, ada customer service. Ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin penggambarannya seperti itu ya Mas Pur? Ya betul. Dan mungkin kita langsung masuk aja karena tadi saya sudah berkomunikasi dengan satpamnya. Mungkin gampangannya kalau ditanya apa yang bisa dibantu seperti itu, kita mau explore, tapi memang nanti ada bagian yang tidak bisa diceritakan Mas Yodi. Jadi tidak semua kita ceritakan. Kalau ada yang di privasi ya mungkin ya udah kita ikut aja, yang penting kan udah diperbolehkan. Dan nanti apa yang pokok yang saya sampaikan sama Mas Yodi nanti saya sampaikan, tapi emang maaf nanti kalau ada yang tidak boleh ya kita tidak sampaikan seperti itu ya. Kita juga mungkin menghormati juga ya betul. di sini. Dan
ya menjaga privasi informasi yang ada di sini juga. Ya, mungkin kita sambil jalan saja Mas Hadi ya. Nah, oke teman-teman, Ya. jadi kita sudah berada di lokasi ya Mas. Ya. Tempat pohon keramat ini, dan sebelum mungkin ada yang mau sampaikan dulu ke teman-teman Mas Pur. Ya, bisa dilihat ya teman-teman dan Mas Jody ya, di sini banyak sekali ya Mas Jody, seperti ya seserahan lah. Tapi kalau ini memang modelnya itu udah apa ya Mas Jody, kalau kita mungkin cuma untuk oleh-oleh, tapi kalau ini memang untuk syarat. Jadi bisa dilihat ya udah apa komplit ya Mas Jody ya, ada yang menaruh sesaji ya di situ, ya. Ya bisa diceritakan ke teman-teman Mas Jody ada apa aja itu. Ya, itu mungkin seperti ya kurang lebih pada umumnya ya Mas Pur, ada bunga, ada dupa juga, dan tembakau, dan ada minyak juga di situ. Ya, ada minyak serimpi. Ya, itu mungkin syarat untuk mungkin meminta ya Mas Pur, ya betul, pohon keramat ini. Ya, mungkin kalau saya melihatnya ya Mas Jody ini seperti kayak formulir seperti itu Mas. Jadi kan ada syarat formulir yang harus diisi. Ya. Yang pertama kan itu dulu ya. Nah itu, jadi mereka yang datang itu memang sudah mengetahui informasinya, formulirnya apa yang harus disiapkan, kan seperti itu Mas Jody. Jadi ini teman-teman beliau yang mungkin ya seperti kalau ke bank ya mau pinjam uang ya itu kan harus melengkapi ini ya Mas Jody ya. Jadi ada persyaratan-persyaratannya ya Mas. Ya betul, harus ada syarat yang harus dibawa, ada juga yang tertentu ya. Dan mungkin kita langsung pertama oleh-oleh yang kita bawa kita cukupkan kepada beliau ya Mas Jody, untuk oleh-oleh beliau yang ada di sini. Ya mungkin bisa Mas Jody. Lupanya saya bakar ini, dibuka aja sama rokok. Harus tuh sama disiapin ini ya rokoknya ya Mas Jody ya. 7 batang. 7 batang ya. Ini dupanya juga 7 buah. Karena memang di tengah sawah jadi anginnya lumayan kencang ya. Tapi juga ini sebenarnya angin kencang ini memang kayak beliau itu udah menyambut kita Mas Jody di sini. Dia emang ini kan kalau ada datang kan ini kan ada disambut gitu. Tapi ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, ini kita tidak mengajukan formulir ya ini Mas Jody ya. Ini cuma oleh-oleh buat beliau karena kita sudah diizinkan ke sini ya. Jadi semata-mata kita cuma berkunjung mungkin ya, berkunjungan lah, kunjungan ke bank ya Mas Jody ya. Seperti apa sih Bank Gaib, dan mungkin untuk teman-teman juga ya yang penasaran. Karena kita tidak semata-mata ingin meminta atau memohon sesuatu ya. Betul ya. Jadi yang memberikan seserahan ataupun oleh-oleh ya, oleh-oleh untuk mungkin beliau seperti kalau misalkan kita berkunjung ke rumah Sunda gitu ya, kita ada oleh-oleh sedikit lah ya, yang apa yang disukai beliau kan. Ini Mas Pur. Ya. Mungkin saya suguhkan ke beliau dulu ya Mas Budi ya.
Dan ini kata beliau, seserahan ini maksudnya tidak beliau aja yang menikmati ya Mas Yodi. Jadi seperti kita kalau ke rumah teman dan saudara apa ke rumah Simbah kan mesti kita bawakan juga apa itu ya, yuk kita makan bareng kan, seperti itu ya. Jadi dinikmati bersama gitu Ya ya. betul. Dan mungkin saya ini dulu ya. Ini kata beliau kita makan bareng ya Mas. Jadi satu-satu yang untuk simbolik aja. Ini satu saya, Mas Yodi, dan juga teman kameramen dan ya, lighting kita. Ya teman-teman kameramen. Gue masih sambil kita ini ada yang mau ditanyakan dulu ya, mungkin melanjutkan ya Mas Pur. Ya. Jadi apakah seserahan ataupun ini itu ada maksud lain atau bagaimana gitu ya? Kalau seserahan yang dari yang datang ke sini itu emang itu persyaratan untuk pengajuan. Jadi seperti pengajuan kalau misalnya kita datang ke bank seperti itu ya Mas? Ya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang mungkin perlu dipenuhi ya, dilengkapi seperti itu. Jadi selayaknya seperti formulir gitu ya Mas, kalau kita datang ke ini. Ya, jadi kan kita datang terus ngisi formulir dulu, nanti kita ajukan ke customer service. Ya. Customer service langsung nanti ke teller. Jadi kalau ini ya Mas Yodi, kalau dilihat pohon ini sebenarnya cuma simbolik ya. Dalam artian simbolik itu seperti kalau gampangannya itu ini tuh berangkasnya. Jadi di sini tuh ada teller. Ya. Nah di teller itu kan kalau kita pengajuan kan seperti cairnya kan tellernya ya yang ngasih uang gitu. Ya. Nah, jadi ini kita ada di teller. Jadi tadi kita melewati satpam, CS, teller. Jadi bertahap ya Mas? Ya. Jadi memang bertahap ya. Urutannya ya. Ya. Dan misalkan kalau seperti orang-orang yang ingin apa ya, meminta permohonan ya ke pohon keramat ini. Ya. Pastinya kalau misalkan dalam hal utang piutang pasti ada jaminannya ya Mas? Betul ya, pasti itu. Nah, ini jaminannya itu berupa apa Mas Pur? Ya, kalau jaminan ya Mas Yodi, kalau di bank asli itu kan kayak seperti surat berharga, seperti sertifikat tanah ataupun BPKB mobil dan sebagainya, pemantar kendaraan lah seperti itu ya. Tapi kalau di sini tuh emang jaminannya itu keluarga. Jadi mungkin itu berupa nyawa ataupun nyawa dari keluarga sendiri Mas. Betul. Jadi kalau saya lihat ya kebanyakan itu memang yang kesini itu suami istri Mas Yodi. Jadi pasangan yang sudah terlilit utang, butuh ini ya Mas Yodi, butuh untuk dana. Nah mereka itu menjaminkan anaknya. Karena memang ini informasi dari tellernya ya Mas Yodi, memang surat yang paling berharga itu bagi mereka itu anaknya. Dan itu yang paling disayangi. Jadi misal ada dua anak kan, pasti ada yang biasa, ada yang disayangi. Nah yang paling berharga dan nanti bisa cair banyak itu yang disayangi seperti itu. Jadi waktu seperti kalau misalkan menjaminkan hal tersebut ya Mas ya. Dan itu benar-benar kasusnya memang ada yang benar-benar bisa terjadi gitu.
Ya, dan ini cerita dari narasumber kita itu memang waktu beliau ke sini mau pengajuan, itu ada orang yang membawa karung berisi uang penuh. Penuh? Ya. Wow. Jadi emang keluarnya dari sini Mas Dodi. Seperti berangkas tuh diambilkan telernya keluar dari sini. Tapi kalau memang ya Mas Dodi, yang saya bilang tadi, kalau jaminannya itu anak yang paling disayangi, ataupun kalau misal bank asli itu jaminannya sertifikat tanah kan pasti lebih banyak ya yang di ACC. Nah itu ada yang dikirim ke rumah, karena kan kebanyakan nggak bisa dibawa. Nggak bisa dibawa ya, Mas Bro. Nah itu ada cerita juga yang memang dikirim ke rumahnya itu satu kamar sampai penuh Mas Dodi, sampai banyaknya uang itu. Dan apakah ini Mas Bro, kalau misalkan apa ya, ada enggak gitu orang yang sudah datang ke sini, sudah kayak memberikan persyaratan ini tadi, tapi permohonannya tidak di ACC? Ya, itu juga banyak Mas Dodi. Seperti kekurangannya itu apa Mas Bro? Ya, seperti yang narasumber kita kemarin tanyakan ya Mas Dodi, beliau itu kan ke sini tapi gagal. Dan gagalnya itu memang karena yang dijaminkan itu beliaunya tidak mau. Jadi misalkan punya 2 anak, yang dijaminkan itu yang anak pertama, tapi kan yang diminta sama tim surveinya itu yang kedua, yang disayang gitu, tapi nggak mau, jadi gagal. Ada juga yang mungkin persyaratannya kurang, seperti formulirnya kurang dilengkapi. Nah itu kan juga ini ya, persyaratan yang kurang seperti itu. Jadi itu yang tidak di ACC. Dan info juga dari customer service yang sebelumnya kita ke sini itu, formulir itu ternyata sudah banyak sekali Mas. Jadi sudah cukup banyak sekali yang datang kemari untuk memohon ya Mas. Ya. Dan itu ada yang udah mau disubmit, udah mau udah mau di ACC, ada juga yang gagal. Tapi kalau misalkan ini Mas Bro, kalau sudah datang ke sini, sudah membawa segala macam persyaratan, apakah permohonan itu tuh bisa, maksudnya dalam prosesnya cukup cepat atau mungkin menunggu beberapa hari atau seperti ada antriannya gitu Mas Bro? Kalau itu sih ini ya Mas Dodi, jadi memang seperti tim surveinya itu yang menentukan itu tim surveinya. Jadi kan ini ada CS, ada teller, ada tim survei, dan yang paling menurut saya agak menakutkan sih tim debt collectornya. Jadi ada juga. Jadi setiap bahkan dalam hal seperti ini pun ada seperti itu ya Mas, maksudnya ada posisi-posisinya kayak teller dari satpam, CS, teller, debt collector. Iya. Berarti setiap kali ada mungkin peminjaman gitu ya, ada yang menagih juga ya Mas? Ada yang menagih juga, kalau memang kan nanti dikasih tenor ya Mas Dodi ya, misal ini mau pengajuan berapa, misalkan berapa miliar atau berapa ratus juta lah, itu kan nanti juga ada kesepakatan teken kontrak seperti itu Mas Dodi. Jadi mau diangsur per bulan atau per tahun seperti itu. Dan nanti memang kalau udah terlambat kan nggak langsung diambil jaminannya juga enggak, tapi kan nanti ada peringatan dulu. Kalau misal ini ya Mas Dodi, misal ada pinjaman kayak inilah pinjol seperti itu, misalkan kan pasti sudah diteleponin dulu, mau bayar kapan, tak kasih tempo sampai hari apa, itu kan masih ada peringatan. Tapi ini enggak peringatan telepon, tapi mungkin nanti bisa lewat firasat atau lewat mimpi, jadi dimimpiin kapan mau bayarnya seperti itu. Nah kalau udah diabaikan terus ya nanti diambil sama debt collectornya. Uangnya itu, semuanya itu. Uang kan sebagai aset ya, itu juga diambil, dan juga jaminannya juga diambil, ditarik ke sini. Tapi Mas, mungkin orang-orang ini cara mereka membayar ke bank gaib ini ya, itu tuh dalam bentuk apa dan seperti apa? Apakah cara pembayarannya itu seperti ya layaknya seperti di bank gitu Mas? Ya, layaknya juga sebagai ke bank Mas Dodi. Tapi harus datang kemari atau sudah ditarik oleh yang debt collector ini tadi? Ya kalau itu
menurut ini juga kesepakatan pertama juga. Seperti kalau kita minjam ke bank ya, itu kan bisa kita bawa uangnya ke sini ataupun bisa transfer. Jadi yang penting pembayaran seperti itu. Atau mungkin Mas Jody mau pengajuan? Oh, enggak Mas. Mungkin nanti ada ini jaminannya mantan mungkin. Enggak ya. Dan mungkin apa Mas Jody? Ada lagi yang ditanyakan atau merasakan apa? Mungkin kalau saya ingin mengatakan, saya tidak berani mengatakan di sini ya Mas. Mungkin nanti agak jauh ke lokasi saja, karena saya nggak mau terlalu beresiko gitu. Takutnya apa ya? Mungkin tersinggung atau gimana? Ya kalau ini sih nggak apa-apa ya Mas. Dalam artian kan kita udah izin. Jadi apa yang boleh disampaikan, yang enggak itu memang sudah saya filter. Ada yang beberapa yang nggak boleh disampaikan sih. Ya kalau dari saya Mas Pur, semakin lama itu kayak semakin hangat gitu. Ya betul. Suhunya itu memanas gitu, tapi tidak yang langsung cepat, tapi sedikit perlahan gitu, semakin hangat gitu. Dan tadi ada sedikit suara waktu kita naik ke sini itu tadi, ada suara apa, nafas ataupun gimana gitu. Saya sempat kaget tadi. Dan di belakang sana, di ujung sana itu saya seperti melihat sosok. Sosoknya itu hitam, tapi wajahnya itu tidak jelas ya Mas Pur. Dan dia itu seperti mengenakan baju hitam gitu loh, kayak baju hitam, dan di sini seperti memakai ikat apa itu namanya? Apa ya itu? Kalau orang-orang Jawa itu Mas Pur. Nah, seperti ikatan itu yang di sini bentuknya kayak segitiga gitu, dan di sini memakai baju hitam. Ya seperti itu sosoknya tadi yang saya lihat di sana. Kalau itu sih yang pertama ya Mas Jody, itu memang kalau yang kayak bisikan itu seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi kayak saat membuka pintu itu seperti bilang ada yang bisa dibantu seperti itu. Iya. Tapi kalau sosok yang di sana Mas Pur? Kalau yang di ujung sana itu memang yang saya sampaikan tadi. Jadi kan ini teller, ada tim survei, dan juga yang paling sana ada debt collector-nya. Jadi itu tadi debt collector-nya ya, yang paling sana emang jadi kayak kalau kita ke bank kan juga seperti itu kan Mas Jody ya. Jadi emang kayak ada perkumpulannya sendiri, ada bagiannya seperti itu. Dan ini kita mulai ini ya Mas Jody, agak hangat ya. Tadi kan kita perjalanan itu dingin sekali karena emang lokasinya sendiri di pertengahan di sawah-sawah gitu ya, area sawah ya Mas Pur. Dan di sini juga ada sungai kecil. Tapi udah di sini itu suhunya sedikit meningkat gitu. Dan ini bisa di ya Mas, depannya sangat kencang sekali ya. Cepat sekali kebakar seperti itu. Nah itu tandanya apa Mas Pur? Ini memang kayak beliau itu suka dengan sajian kita ya Mas Jody. Karena kalau menyikapi kan ini makanan dan ini minumannya gitu. Jadi kalau beliau nggak suka ya nggak secepat ini, nggak dimakan, nggak diminum seperti ini. Kalau mungkin sih teman-teman juga ini penasaran sekalinya itu memang karena saya kan ke tempat ini juga terinspirasi dari subscriber kita. Ada yang DM ke saya itu, Mas Kur, kalau Bang Gaib seperti ini, apakah uangnya itu asli atau palsu atau gimana? Seperti itu. Jadi ada yang bertanya. Saya kan inspirasinya dari situ terus ke tempat ini. Jadi Mbak siapa tuh, saya lupa ya namanya, yang di IG itu. Jadi saya terangkan ya uangnya itu asli Mas Jody. Jadi memang asli, memang bisa dipakai ya Mas? Bener, bisa dipakai, bisa dipakai untuk beli. Tapi apakah mungkin ya apa ya, kalau dari pengalaman saya Mas Pur, kalau saya lihat-lihat di YouTube ataupun di berbagai media gitu ada memang yang mungkin seperti itu tuh bisa benar-benar
berbentuk uang, Ya. tetapi nanti kalau sudah dibelanjakan, nanti dia langsung berubah menjadi daun. Oh, ya kalau itu beda ini lagi Mas Dodi ya. Kalau itu sih beda sama Bang Gaib. Kalau itu cuma tipuan kamuflase jin tertentu. Seperti kalau gampangannya ya, contohnya itu kalau mungkin Mas Dodi juga pernah nonton film Susana itu. Ya. Nah, itu kan cuma karena sosok sundel bolong atau kuntilanak itu yang mau ngerjain tukang bakso atau bakpao seperti itu ya, itu kan cuma mau ini usilan dia. Jadi dia usil mau beli, dikasih uang beneran tapi sampai rumah jadi daun gitu. Tapi kalau di kasus ini di Bang Gaib ini memang uangnya itu beneran uang asli dan bisa dibelanjakan, bahkan sampai rumah pun ya masih seperti itu, masih uang betul-betul uang, tidak berubah bentuknya, tidak bentuk uang ya. Nah mungkin kan juga ini ya Mas Dodi, mungkin teman-teman juga ini kok bisa Bang Gaib itu dari mana uangnya. Mungkin kan ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi ini memang di kehidupan kita manusia nyata dan hal gaib kan ada sendiri-sendiri. Jadi ada ininya ya Mas Dodi ya, dimensinya itu berbeda. Mungkin kasusnya seperti kemarin ya, kita ke Rawa itu kan ada desa gaib ya itu Mas Dodi. Di sana. Nah emang di sana itu ada kayak perayaan desa atau apa itu yang kayak bancaan, yang besek itu, yang sebelumnya kan nggak kelihatan di desa itu ada apa di Rawa itu. Tapi memang di sekitar Rawa itu warga itu dikasih beseknya itu yang berwujud nyata bisa dimakan kan seperti itu. Nah, hampir sama seperti itu. Ya. Jadi kalau udah dari gaib ke nyata emang itu nanti ya bisa digunakan, bisa dimakan kalau makanan seperti itu. Maksud. Mungkin ini ya mengenai utang-utang itu tadi ya ada sedikit tambahan dan mungkin tujuan kita lah ya ke sini ya Mas Dodi. Jadi memang kalau mungkin Mas Dodi juga familiar dengan hutang itu pemutus silaturahmi yang tajam kan ya Mas Dodi. Ya. Jadi kan ini juga asalnya ya Mas Dodi ada Bang Gaib seperti ini kan memang Nyi Ratu Kanjeng Ratu. Oh jadi ada kaitannya? Iya. Kanjeng Ratu Roro Kidul ya? Iya, itu kan bisa dikatakan seperti apa ya, ratunya gaib gitu Mas. Nah itu kan memerintahkan Nyi Blorong itu untuk menguji manusia. Jadi kalau manusia itu kan sifatnya konsumtif dengan uang, itu kan pasti dipakai dan ini. Nah itu kan kalau Bang Gaib ini sebenarnya ada dan dibangun seperti itu kan untuk ngetes manusia seberapa ini sih sama uang. Jadi kan misal sampai keluarga dan anak yang disayang itu sampai dijaminkan demi uang kan seperti itu Mas Dodi. Padahal kan kita kerja capek-capek dan apa kan untuk apa juga kan untuk anak kan ya kan. Nah itu kan ada filosofi juga yang mengatakan itu tadi hutang itu pemutus silaturahmi yang tajam itu kan Mas Dodi. Jadi emang kasusnya itu ya itu kalau sudah dipinjemin lupa. Ya padahal bahkan ada yang mungkin kalau udah minjemin uang waktu ditagih malah yang ditagih itu malah yang lebih galak daripada yang ngutangin ya. Ya itu sebenarnya pengalaman Mas Dodi ya. Ya saya pun juga ya teman-teman. Jadi memang ini ya Mas Dodi, kalau kita minjemin teman, minjemin ya siapa aja lah itu kan berarti kita udah siap kehilangan uang gitu Mas Dodi. Kalau udah maksudnya dikembaliin ya alhamdulillah, enggak ya dari awal emang kita udah konsekuensinya kan enggak pulang seperti itu uangnya. Jadi ini juga untuk menguji manusia sih sebenarnya Mas Dodi. Dan itu pun ternyata juga
banyak iya. Seperti ya anak untuk jaminan kan, apalagi nggak dibayarkan, lupa dengan yang ngasih di sini, sampai anaknya pun direlakan. Kita maksudnya punya banyak uang tapi pada akhirnya kan juga diambil orang yang kita sayang, ya buat apa seperti itu. Kalau ini saran kepada teman-teman ya, jadi jangan sampai terjerumus lah untuk ini ya, utang piutang, dan juga sampai ke bank gaib juga. Ya emang yang di sini kan kalau dinyata ya emang bank itu untuk, kalau tellernya, CS-nya itu kan memang butuh pekerjaan dan sebagainya. Tapi kan kalau di sini kan nggak digaji, tapi emang dari perintah Kanjeng itu emang untuk menguji manusia, seperti itu Mas Yudi. Ya, dan kita memang banyak sekali mungkin orang-orang yang datang ke sini untuk utang piutang tadi. Ya emang kan setiap orang itu berbeda-beda ya Mas. Jadi kalau ke bank ya maksudnya kan ada niatan tertentu, ada yang mau menabung, mau menyimpan, ataupun mau menghutang. Tapi kan ya Mas Yodi bisa tahu sendiri kalau masyarakat kita kan banyak utangnya ya, banyak menghutang kan kalau ke bank itu daripada menyimpan. Dan mungkin sebelum penutupan, Mas Yodi mau ada yang disampaikan lagi, ataupun yang merasakan apa, atau ada apa yang kita dapat sampai sekarang ini, apa mungkin ada yang diutarakan? Ya mungkin sedikit masukan untuk teman-teman ya. Ya. Jadi memang walaupun kita memiliki hutang piutang ya, setidaknya memang kita harus bertanggung jawab ya Mas. Untuk melunasi hutang-hutang itu tadi, karena memang kalau hutang dibawa mati itu kita bakal susah ya Mas. Jadi jangan sampai juga mungkin dari teman-teman semua yang melakukan ritual gaib untuk memohon, tentunya karena memang selain dari kita menanggung dosa, kita juga kehilangan keluarga juga. Jadi mungkin seperti itu saja masukan dari saya. Dan mungkin saya cuma nambahi sedikit lagi ya kepada teman-teman semua. Jadi kan hutang itu tidak cuma wujud uang yang dikembalikan juga, tapi juga hutang janji kan. Itu juga ya Mas Yudi, seperti saya minjamin Mas Yudi, terus nanti pengembaliannya pas gajian atau pas tanggal 15, tanggal berapa, padahal udah 15 udah gajian kok nggak dikembaliin juga. Kan itu juga termasuk utang juga, walaupun cuma ucapan ya Mas Yudi. Jadi buat teman-teman juga masukan untuk yang pertama yaitu tadi tidak mengingkari janji dan sebagainya, dan juga yang jelas itu kalau yang berhubungan dengan gaib ya jangan pernah mencoba gitu ya Mas Yodi ya. Dan mungkin itu aja ya Mas Yodi ya yang bisa kita sampaikan di Kebun Dan ini, ataupun tempat yang dikeramatkan masyarakat ya. Ini yang di samping kita ini, di pohon kandu putih yang sangat besar sekali ya Mas Yodi ya. Dan ini juga menurut masyarakat dan juga dari penglihatan saya itu memang sebuah bank ya Mas Yodi ya. Jadi bank tapi memang yang tidak kelihatan seperti itu. Dan juga ini ya teman-teman, ini kali lagi saya ingatkan, kita tidak meminta apa-apa ya Mas Yodi ya. Ini cuma explore dan berbagi kepada teman-teman, dan juga apa yang tidak boleh, dan ini untuk ya Mas Yodi, jadi cuma untuk informasi aja seperti itu, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya Mas Yodi ya. Nah mungkin Mas Yodi bisa ditutup ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk
terus support Maskur channel ya dengan cara klik tombol subscribe, tombol like, dan juga nyalain notifikasinya. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk isi kolom komentar ya, karena kita beberapa video ini benar-benar sepi komentar karena ini ya Mas Dodi ya, kita kan juga butuh masukan, butuh saran ya Mas Dodi. Jadi kan kalau tidak ada komentar kan kita tidak bisa memperbaiki cerita kita ataupun video kita kurang bagaimana. Jadi kita butuh sharing-sharing juga sama teman-teman supaya channel ini juga terus berkembang, teman-teman. Ya betul. Ya mungkin cukup sekian ya Mas Kur ya. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.